Jadi sudah ada beberapa yang menanyakan kepada saya, mungkin ada 4-5 orang ya, mengenai keguguran. Yang sebenarnya pada intinya adalah, emang harus dikuret dok? Itu, jadi intinya tuh begitu, emang harus dikuret. Nah lalu pertanyaan selanjutnya lebih make sense, yaitu kapan dok kita perlu kuret, kapan tidak? Ya karena keguguran ini ya nggak mungkin kan orang keguguran terus menerus, ya topiknya yang lama-lama mungkin sudah lupa ya. Tetapi ya dalam waktu yang bersamaan menurut saya untuk jangka waktu yang singkat 3-4 orang yang bisa terjadi keguguran itu menurut saya cukup banyak. Jadi saya harus utamakan ini dulu. Yang pertama, emang harus kuret ya dok? Nah ini saya sebenarnya kurang begitu mengerti kenapa teman-teman bisa langsung nanya sekak begitu, emang harus kuret dok? Apakah nanti teman-teman ditodong gimana? Tetapi ini jawaban saya secara pribadi ya, tidak mewakilkan yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman terjadi keguguran, kasusnya tuh cukup banyak. Ada yang bisa dibilang, oh ini detak jantungnya tidak ada, oh janinnya tidak berkembang, oh hamilnya BO, banyak deh itu beberapa ya, ada lagi yang macam-macam lah. Kalau misalnya ditanya, apakah harus kuret? Ini teman-teman harus bisa melihat, mungkin ada video saya yang lama, jadi tidak harus dikuret. Jawabannya itu memang kita bisa menunggu, kita bisa kasih obat, dan kita juga bisa bisa langsung kuret kalau mau. Ya, jadi kalau memang ternyata habis ditunggu kok nggak keluar, ya mungkin dikasih obat, habis dikasih obat kok misalnya masih belum keluar, ya mungkin dikuret. Mungkin kan sebenarnya tahapannya semacam itu, ya. Jadi memang pilihannya di sini ada 3. Nah sekarang tentang mengenai kapan perlu dikuret, kapan tidak. Mungkin ini akan banyak macam kondisinya yang bisa saya ceritakan ya, mungkin nggak semuanya, tapi saya mungkin ceritakan sebagian. Kalau misalnya yang kayak tadi saya sudah bilang, teman-teman sudah makan obat nggak bisa, ditunggu nggak keluar, ya mungkin dikuret. Itu kan gampang, ya. Urutannya semacam itu. Ataupun misalnya kondisi lain, teman-teman pengen cepet, ya udah kuret aja, begitu kan? Itu salah satu yang paling cepat. Kalau dok pusing dok kayak begini, kita kuret aja. Nah itu juga pilihan, itu hak teman-teman ya. Kondisi lainnya juga misalnya, oh teman-teman terjadi keguguran tapi pada saat dicek oh sudah bersih, ya ngapain kita kuret ya kan? Pada dicek sudah nggak ada. Oh dok jangan contoh yang itu dok, itu kan gampang, datang udah keguguran udah kelihatan bersih, ya nggak usah dikuret dong, kan gampang. Gimana kalau kejadiannya belum terjadi, masih awal, ya kan? Belum ada flag-flag. Waktu dicek ternyata, oh ini BO, janin tidak berkembang, denyut jantungnya nggak ada, perkembangannya terhambat, apalah itu, ya kan? Kita mesti gimana? Perlu kuret atau tidak? Kalau posisinya masih di awal, itu pilihannya masih banyak, teman-teman. Seperti yang 3 tadi saya bilang, bisa ditunggu, bisa dikasih obat, bisa dikuret. Mau masing-masing dijalanin duluan juga nggak masalah. Tetapi akan tidak ada pilihan kalau misalnya teman-teman misalnya semacam ini, teman-teman terjadi keguguran, lalu kendaraannya cukup banyak, yang mana pada saat datang ke dalam rumah sakit misalnya ke IGD, loh, kok tensinya cukup tapi udah mulai takikardi, ada gangguan hemodinamik, ya, kurang darah, begitu pas saat dicek HB-nya sudah rendah. Nah, ya ini mau nggak mau ya kita harus mempercepat kehamilannya, ini kegugurannya ini kan dengan cara dikuret. Apalagi kalau misalnya teman-teman ternyata membutuhkan transfusi karena pendarahan yang banyak. Nah kondisi lainnya misalnya, oh sudah keluar, tapi masih ada sisa, ditunggulah pakai obat, tapi masih ada pendarahan flag-flag selama seminggu atau 2 minggu lagi, masih ada, dicek ke dokternya menyatakan oh masih ada. Ya mungkin pada saat ini teman-teman harus dikuret. Kan banyak di sini teman-teman, oh janin mungkin masih ragu, ditunggu cek lagi deh 2 minggu. Pada saat dicek lagi, mungkin sama bidannya teman-teman disuruh ke dokter, ataupun sudah ke dokter disuruh cek lagi 2 minggu. Pada saat nanti mau datang ke dokter, ternyata sudah keluar. Kan itu mungkin saja. Ataupun pada saat teman-teman dokter disuruh cek lagi 2 minggu, karena itu ternyata terjadi pendarahan dan keluar, ya kan? Nah, pada saat ini sebenarnya kan teman-teman harus datang lagi untuk mengecek, dok ini
sudah bersih atau belum. Itu yang pertama. Tapi sebelum ini sudah bersih atau belum, waktu kita ngecek lagi 2 minggu kan sebenarnya logikanya sama aja kayak kita menunggu juga. Ini janin akan maju atau enggak. Kalau enggak, ya mungkin akan terjadi keguguran. Kan sama aja kayak menunggu. Begitu kan? Apalagi kalau misalnya belum pasti. Dokternya belum yakin ini kayaknya ada atau enggak. Nggak mungkin, kalau belum yakin ya tentu di mana-mana kita nggak akan menyarankan untuk langsung kuret. Kita lihat dulu perkembangannya. Apabila belum yakin, seperti yang vlog sebelumnya saya sebutkan ya. Nah, ataupun kondisi lainnya misalnya perlu kuret atau enggak, teman-teman pada saat dicek, wah ini sudah gepeng, sudah turun, udah nggak di atas, sudah mulai keluar di mana, di mulut rahim, ya mungkin dokter akan menunggu. Banyak di sini, saya kebetulan di sini ya, mungkin sudah ada beberapa, ini besok keluar, ya betul, besok atau lusa keluar. Itu sudah ada beberapa, bahkan 3-4 orang mungkin ya, yang saya sudah kelihatan begitu. Apalagi pada saat ngecek ya, biasa kan orang datang keguguran flek-flek, ya kan, pada sisi kalau sudah ada pembukaan sedikit begitu, ya mungkin menunggu itu suatu hal yang bagus, ya kan. Tapi ini kembali lagi tergantung kepada dokter teman-teman ya. Kebetulan ya di rumah sakit ini saya cukup beruntung bahwa beberapa ya keguguran mungkin ada ya berapa ya, 20-an mungkin ya, hampir 30 sudah ada ya, dan semuanya itu bisa bersih tanpa dikuret. Tetapi untuk teman-teman yang mau kayak begini, yang karena mungkin takut untuk dikuret ya, ataupun ya udah kita tunggu aja dok gitu kan ya, mau kayak begini ya itu ada syaratnya. Ya pertama mesti di kota-kota ataupun ada dekat sama rumah sakit ya kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tinggal datang. Oh pada saat datang, wah ini udah bisa dicek sama dokter, oh tenang bersih, pulang. Oh ini masih ada dikit, kasih obat, pulang, nanti kontrol lagi misalnya begitu. Oh ini ternyata kurang cairan, pendarahannya banyak, masukin infus tapi gimana, tapi ternyata bersih misalnya gitu. Itu harus dengan dekat di rumah sakit. Itu yang pertama, karena harus ada yang standby untuk melihat teman-teman. Nggak mungkin teman-teman nunggu aja atau gimana, tapi teman ada di desa mana begitu kan ya, jauh, mau ke kota, jangan-jangan mau ke dokter juga males misalnya begitu, itu nggak boleh ya. Nah yang itu semua kan di desa, di sini, yang mana ibu-ibunya yang mungkin hanya bercocok tanam, petani, ibu rumah tangga, bisa nunggu, nggak ada masalah, nggak ada kerjaan. Kalau di kota, mungkin nggak teman-teman yang, misalnya teman-teman CEO lah gitu kan ya, atau co-founder apa yang mesti kerjanya tiap hari tanda tangan, nggak mungkin kan disuruh nunggu seminggu untuk keluar ya begini, ataupun seminggu pun belum tentu keluar misalnya. Yang semacam ini mungkin teman-teman mau langsung harus dok saya kuret aja. Nah sebenarnya itu hak dari teman-teman. Kalau misalnya perlu atau enggak ditanya gitu kan, ini harus sesuai. Karena yang namanya menurut saya perlu itu adalah kalau memang mengancam nyawa, misalnya pendarahan yang banyak aktif, ya kita mau nggak mau kita harus kuret untuk mempercepat keguguran ini supaya tidak ada masalah ke belakangnya. Kita percepat, udah pendarahannya kita stop, kita jalanin, kuret, selesai. Ataupun untuk teman-teman yang mempunyai aktivitas yang cukup tinggi dan ya masa dok saya seminggu rebahan atau gimana, yang bener aja. Ya saya juga bingung ngasih suratnya nanti karena seminggu atau 2 minggu surat istirahat. Nah jadi semoga di sini semua teman-teman bisa mengerti bahwa kalau memang terjadi keguguran memang harus dikuret. Kuret itu merupakan salah satu bagian yang sebenarnya ya tindakan ya, kalau memang kita dokter lakukan biasanya ya obat, habis obat gagal baru nanti tindakan. Tapi teman-teman mau langsung tindakan pun itu juga bukan suatu hal yang salah, yaitu teman-teman hak teman-teman. Dan mengenai perlu atau tidaknya, apalagi teman-teman takut untuk kuret, teman-teman bisa mendiskusikan ini dengan dokter teman-teman masing-masing ya, perlu atau enggak. Semoga di sini teman-teman bisa mengerti. Akhir kata saya Dr. Penas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.